Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita berselawat. Baik, di sini saya Ririn Rahman dan teman kelompok saya Armada Reski Purnama akan memperkenalkan materi tentang investasi saham dan penilaian saham biasa. Baik, langsung saja poin pertama yaitu sifat dasar saham. Saham adalah salah satu bentuk instrumen pasar uang yang paling populer saat ini. Saham merupakan suatu bentuk modal penyertaan atau bukti posisi kepemilikan dalam suatu perusahaan. Berikut adalah sifat dasar saham. Yang pertama yaitu memberikan peran serta bagi investor dalam laba perusahaan. Yang kedua, tidak konsisten dalam memberikan dividen. Yang ketiga, sifat kepemilikan. Yang keempat, naik turunnya harga saham. Yang kelima, sifat pasar saham. Dan yang terakhir yaitu resiko kerugian. Poin selanjutnya yaitu aspek-aspek saham. Yang pertama, jenis emisi. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa jenis emisi saham. Yang pertama, emisi saham perdana atau IPO, Initial Public Offering. Yang kedua, emisi saham tambahan atau Secondary Offering. Yang ketiga, emisi saham hak atau Rights Issue. Yang keempat, emisi saham bonus atau Bonus Issue. Yang kelima, emisi saham preferred atau Preferred Stock Offering. Dan yang terakhir, emisi saham karyawan atau Employee Stock Offering. Selanjutnya yaitu sifat kepemilikan. Yang pertama, hak suara atau voting rights. Yang kedua, hak atas dividen. Yang ketiga, hak atas aset. Yang keempat, hak atas informasi. Yang kelima, hak atas pemilihan dewan direksi. Yang keenam, hak atas informasi penting. Yang ketujuh, hak atas pengendalian. Dan yang terakhir yaitu hak atas tuntutan hukum. Selanjutnya yaitu kinerja perusahaan. Yang pertama, pendapatan dan laba. Yang kedua, margin laba. Yang ketiga, pertumbuhan pendapatan dan laba. Yang keempat, dividen. Yang kelima, rasio keuangan. Yang keenam, prospek dan strategi bisnis. Yang ketujuh, perubahan dalam manajemen. Yang kedelapan, perubahan dalam industri dan pasar. Selanjutnya, keterbukaan dan transparansi. Dan terakhir, evaluasi kompetitor. Selanjutnya yaitu risiko kerugian. Yang pertama, fluktuasi harga saham atau stock price volatility. Yang kedua, risiko pasar atau market risk. Yang ketiga, risiko saham atau stock specific risk. Yang keempat, risiko industri atau industry risk. Yang kelima, risiko likuiditas atau liquidity risk. Yang keenam, risiko valuasi atau valuation risk. Yang ketujuh, risiko kreditor atau credit risk. Yang kedelapan, risiko dividen atau dividend risk. Yang kesembilan, risiko penurunan nilai tukar mata uang atau currency exchange risk. Dan yang terakhir yaitu risiko likuidasi atau liquidation risk. Selanjutnya yaitu dividen. Yang pertama, sumber pendapatan pasif. Yang kedua, tujuan dividen. Yang ketiga, dividen dalam bentuk tunai atau saham. Yang keempat, jadwal pembayaran dividen. Yang kelima, perusahaan dengan dividen stabil atau dividen versus pertumbuhan kapitalisasi atau capital appreciation. Selanjutnya yaitu perusahaan tanpa dividen. Selanjutnya, pengaruh dividen terhadap harga saham, lalu pajak dividen, dan yang terakhir perusahaan dan keputusan dividen. Selanjutnya yaitu harga saham. Yang pertama, permintaan dan penawaran atau supply and demand. Yang kedua, nilai intrinsik atau intrinsic value. Yang ketiga, sentimen pasar atau market sentiment. Yang keempat, kinerja perusahaan atau company performance. Yang kelima, dividen dan return. Yang keenam, pengumuman perusahaan. Yang ketujuh, pemilihan dewan direksi. Yang kedelapan, faktor eksternal. Yang kesembilan, analisis teknikal atau technical analysis. Yang kesepuluh, jurnalis fundamental atau fundamental analysis. Dan selanjutnya yaitu jenis saham. Yang pertama, saham biasa atau common stock. Yang kedua, saham preferred atau preferred stock. Yang ketiga, saham pembatasan atau restricted stock.
Yang keempat, saham pilihan atau stock option. Yang kelima, saham penghargaan atau stock award. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu cara peralihan saham. Yang pertama, identifikasi pihak yang terlibat. Yang kedua, negosiasi dan kesepakatan. Yang ketiga, konfirmasi legalitas. Yang keempat, pembayaran. Yang kelima, dokumen dan transfer saham. Yang ketujuh, notifikasi kepada perusahaan emiten. Yang ketujuh, pencatatan transaksi. Yang kedelapan, laporan ke otoritas regulasi. Yang kesembilan, penyelesaian. Dan yang terakhir yaitu perubahan kepemilikan. Mungkin itu saja dari saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Reski Purnama. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu nilai saham. Yang pertama itu nilai saham. Nilai saham adalah konteks investasi saham mencakup dua konsep yang berbeda, yaitu nilai intrinsik dan penilaian saham biasa. Yang pertama, nilai intrinsik. Nilai intrinsik saham adalah perkiraan nilai sebenarnya atau core value dari saham suatu perusahaan berdasarkan faktor-faktor fundamental dan kondisi perusahaan. Penilaian ini lebih bersifat objektif. Beberapa layak saham dengan menganalisis berbagai faktor, termasuk yang pertama yaitu pendapatan dan laba perusahaan, yang kedua proyeksi pertumbuhan masa depan, yang ketiga rasio keuangan seperti P atau E, price to earnings, yang kelima tingkat suku, yang keempat tingkat suku bunga yang relevan, yang kelima risiko dan volatilitas pasar, dan yang keenam yaitu persyaratan keuangan pribadi. Nilai intrinsik membantu investor menentukan apakah saham sedang overvalued atau harga di atas nilai intrinsik, atau undervalued atau harga di bawah nilai intrinsik. Yang kedua, penilaian saham biasa. Penilaian saham biasa adalah proses menilai saham suatu perusahaan berdasarkan berbagai metode dan pendekatan yang dapat digunakan oleh investor. Ada beberapa metode penelitian saham yang umum digunakan. Yang pertama, analisis fundamental, yang kedua analisis teknikal, dan yang ketiga penilaian pasar, dan keempat model penilaian, dan yang kelima penilaian komparatif, dan yang terakhir yaitu penilaian berdasarkan dividen. Dan yang kedua yaitu dividen. Tahap dividen adalah komponen penting dalam investasi saham dan penilaian saham biasa. Dalam konteks investasi saham, dividen merupakan pada bagian dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang hubungan antara dividen dan penilaian saham biasa. Yang pertama, sumber pendapatan pasif. Dividen adalah salah satu sumber pendapatan pasif bagi pemegang saham. Mereka menerima pembayaran secara reguler atau berkala tanpa harus menjual saham mereka. Yang kedua, tujuan dividen. Perusahaan umumnya membayar dividen sebagai bentuk pengembalian laba kepada pemegang saham. Dan yang ketiga, dividen dalam penilaian saham biasa. Dividen dapat mempengaruhi penilaian saham biasa dalam beberapa cara. Yang pertama, dividen yield. Yang kedua, dividen stabilitas. Dan yang ketiga, kinerja historis dividen. Yang keempat, perusahaan tidak membayar dividen. Dan yang kelima, pengaruh dividen terhadap harga saham. Pembayaran dividen oleh perusahaan dapat mempengaruhi harga saham. Yang keenam, pajak dividen. Di banyak negara, dividen sering dikenakan pajak pada tingkat yang lebih rendah daripada pendapatan biasa. Dan yang ketiga itu perpajakan. Capital gain tax atau pajak keuntungan modal. Pajak keuntungan modal adalah pajak yang dikenakan pada keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham atau aset lainnya. Keuntungan modal umumnya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, capital gains tax long term atau pajak keuntungan modal jangka panjang. Yang kedua, capital gains tax short term atau pajak keuntungan modal jangka pendek. Yang kedua, dividend tax atau pajak dividen.
Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham biasanya dikenakan pajak. Tingkat pajak dividen dapat bervariasi tergantung pada negara dan aturan pajak yang berlaku. Beberapa negara memberikan pembebasan atau tarif pajak yang lebih rendah untuk dividen daripada pendapatan biasa. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai atau capital gains dalam pengembalian modal. Pajak pertambahan nilai dapat dikenakan pada perbedaan antara harga beli dan harga jual saham. Yang keempat, efek pajak terhadap rasio keuangan. Pajak juga dapat mempengaruhi rasio keuangan perusahaan dan sebagai akibatnya penilaian saham, misalnya perusahaan yang membayar pajak yang lebih tinggi dapat memiliki laba bersih yang lebih rendah yang dapat mempengaruhi rasio seperti price to earnings. Yang kelima, ketentuan pajak yang relevan untuk pemegang saham. Pajak saham juga bergantung pada status pajak pemegang saham. Misalnya di beberapa negara dikenal sebagai kemungkinan pajak. Yang keenam, pertimbangan pajak dalam strategi investasi. Pemegang saham harus mempertimbangkan dampak pajak dalam strategi investasi mereka. Misalnya mereka mungkin memilih untuk memegang saham dalam jangka panjang untuk memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah untuk keuntungan modal jangka panjang. Baik, mungkin dari itu saya yang bisa saya jelaskan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.